Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Giska Karlendun dari kelas 5A Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperlakuan dari perencanaan laba dan penganggaran. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang perencanaan laba dan penganggaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu perencanaan dan penganggaran. Di sini perencanaan merupakan proses perencanaan atau penyusunan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, penganggaran sama halnya juga dengan perencanaan. Namun penganggaran lebih spesifiknya kepada kuantitatif atau keuangannya atau anggarannya. Kita masuk dalam perencanaan laba dan penganggaran. Di sini perencanaan laba dapat didefinisikan sebagai himpunan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan atau entitas untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan atau tingkat laba yang diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, penganggaran. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dimulainya dari pembentukan rupiah, pengumpulkan data, pengajuan rencana, dan selanjutnya mengajukan kepada pimpinan untuk disetujui dan dilaksanakannya. Jadi, perencanaan penganggaran merupakan satu hal untuk penyusunan strategis untuk mendapatkan laba. Mengapa sih setiap entitas memerlukan perencanaan laba dan pengendalian? Di sini seperti penjelasan tadi bahwa entitas memerlukan perencanaan laba dan penganggaran untuk mendapatkan strategi untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Salah satunya yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Jadi, anggaran harus menggambarkan adanya beban tambahan dan diperlukan usaha yang dilakukan dalam bentuk iklan, promosi, atau pemasaran untuk memacu atau mendorong penjualan dan untuk meningkatkan image perusahaan. Ketika mendapatkan laba yang diinginkan, maka image perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, tentang tujuan perencanaan laba dan penganggaran dan akuntansi. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir. Di sini anggaran merupakan hasil akhir, yaitu menghasilkan laba atau menghasilkan rugi. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru suatu perusahaan untuk bertindak. Di sini ketika mendapatkan laba atau mendapatkan rugi di hasil akhir yang tadi dapat menjadi estimasi perusahaan untuk mengambil tindakan di masa mendatang dengan bercermin pada anggaran yang didapat pada periode sebelumnya. Ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal. Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan seksi-seksi bagian-bagian, ada manajer. Dari situ harus ada komunikasi untuk keberlangsungan terjadinya proses penyusunan anggaran itu. Yang keempat, anggaran berfungsi sebagai standar. Di sini anggaran berfungsi sebagai standar atau patokan dalam bertindak untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. Di sini manajer berfungsi untuk mengendalikan setiap seksi, setiap bagian-bagian dalam proses penyusunannya itu. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi. Di sini seperti poin 4, anggaran sebagai standar. Ketika sebuah entitas menetapkan standar atau menetapkan laba yang harus didapat pada periode akuntansi minimal 10%, dan itu setiap bagian-bagian, setiap seksi harus mampu mencapai target yang diinginkan, yaitu 10%. Dan itu akan memotivasi untuk bertindak. Yang kelima, tahapan proses penyusunan anggaran terbagi atas 3. Yang pertama, penyusunan tujuan anggaran. Perusahaan harus menetapkan tujuan. Yang kedua, implementasi atau tindakan. Setelah menetapkan tujuan, harus bertindak atau manajer harus melakukan apa yang telah dirancangkan pada tujuan tersebut. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Manajer harus mampu mengendalikan dan mengevaluasi kinerja agar apa yang diinginkan di masa mendatang dapat terlaksana dengan baik. Yang keenam atau yang terakhir, konsep perlakuan dalam proses penyusunan anggaran. Seperti topik kita yang pertama, yaitu aspek keperlakuan. Di sini terbagi atas 5, yaitu tahapan penetapan tujuan, yaitu tujuan umum dari manajer puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti. Yang kedua, keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan harus keselarasan artinya kesinambungan antara tujuan dan setiap individu-individu yang menjalankan tujuan tersebut. Yang ketiga, partisipasi. Di sini dibutuhkan manajer, dibutuhkan seksi-seksi untuk berpartisipasi dalam proses untuk mendapatkan tujuan tersebut. Yang keempat, manfaat partisipasi. Yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi, yaitu pengendali butuhnya pengendalian untuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh setiap partisipan, yaitu manajer, seksi, dan bagian-bagian. Demikian presentasi dari saya, Pak. Sekian dan terima kasih.